Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Arwen Punya Cerita. Tempatnya cerbung romantis. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo Sobat YouTube, dengan Arwen CTB di sini. Aku adalah seorang autor yang suka menulis cerita, terutama novel. Beberapa cerita aku sudah dicetak menjadi buku. Dan sebagian lagi ada juga yang terbit atau aku publish di platform seperti Wattpad. Nah, buat Sobat YouTube yang nggak suka baca tapi pengen ngerti cerita dan pengen diceritain, bisa dengerin di channel ini karena aku sendiri juga yang akan membacakannya. Jadi buat kamu yang nggak mau baca di Wattpad atau di platform lain, bisa dengerin di channel ini ya. Mari mendengarkan kelanjutan novel Dinikahi Duda Tampan karya Arwen CTB bagian 34. Cantiknya bunga peoni. Selamat mendengarkan. Zarko pasti lupa kalau pada hari Minggu ada undangan pernikahan dari salah seorang karyawannya. Dia hampir saja melewatkan acara itu kalau saja Sylvia tidak mengingatkannya ketika jam makan siang. Aduh, beneran lupa, keluh Zarko. Apa kan malah lupa? Dia bawahannya Wisnu kan? Iya, makanya Bapak harus menunjukkan perhatian dengan memenuhi undangan. Aku tahu Sylvia, hanya saja akhir-akhir ini banyak yang terjadi. Violet sakit, lalu ini, dan ini lagi. Tarik napas dalam-dalam, pikirkan satu persatu. Kalau dipikir barengan, bahaya. Oke. Dalam hal ini mohon maaf, Sylvia tidak bisa menemani ya. Saya akan datang bersama Stephen. Zarko berpikir bahwa tidak mengapa kalau dia datang sendiri. Lagi pula, semua orang tahu kalau dia tidak punya istri. Pergi bersama Vio pun tidak memungkinkan. Namun, Zarko melihat ini sebagai kesempatan untuknya meminta maaf dengan serius kepada Poni. Dengan yakin, dia berniat untuk mengajak Poni sebagai pasangannya. Dia berharap dengan mengenalkan Poni kepada banyak orang, cewek itu akan merasa dihargai dan memaafkan dirinya. Walaupun Zarko sendiri masih yakin kalau dia tidak salah apa-apa. Pagi-pagi ketika orang-orang berangkat untuk berolahraga di akhir pekan, Zarko pergi mengendarai sepeda motor ke rumah keluarga Poni. Dia ingin memberitahukan rencana untuk mengajaknya pergi ke pesta nanti malam, sekaligus mengajaknya berbelanja persiapan. Sebelum lanjut cerita, jangan lupa untuk bantu Mimin klik tombol subscribe ya Sobat YouTube, juga ketuk tombol notifikasinya. Tinggalkan komen kamu juga ya berupa saran dan masukan terkait cerita ini atau cerita lain di channel ini. Bantuin Mimin yuk. Dia ingin memberitahukan rencana untuk mengajaknya pergi, sekaligus mengenalkannya pada semua orang. Sesampainya di rumah, Zarko menghubungi Poni. Wajahnya yang diterpa angin pagi terasa begitu segar, dan dengan wajah tersenyum dia menyapa Poni di telepon. Halo Poni, aku sudah di depan rumah. Halo, apa? Jawab Poni heran dan kaget. Ya, ini aku di depan rumah tantemu. Nah, aku lagi nggak di sana sekarang. Apa? Maksudnya gimana? Ini biar aku jelasin ya. Udah nggak usah, sekarang kamu di mana? Tanya Zarko dengan tidak sabar. Aku di mana? Di dekat sekolah. Ya, kalau gitu aku ke sana sekarang. Tunggu ya. Kalau gitu aku tunggu di depan sekolah. Ada rasa marah akibat dari banyaknya pertanyaan yang hadir di kepala Zarko.
Tetapi saat ini berkendara dengan aman harus dia prioritaskan. Terlebih dengan banyaknya pasar tumpah di berbagai jalan, dirinya harus jauh lebih sabar dan hati-hati. Mencapai sekolah dari rumah tantenya Poni biasanya tidak sesulit di akhir pekan, saat banyak orang bersantai, olahraga, belanja, juga berjualan. Pada akhirnya, kesabaran itu membawanya ke area di dekat sekolah, di mana seseorang menunggunya sambil memegang cup berisi minuman boba. Zarko segera memarkirkan sepeda motor di bahu jalan sesuai arahan tukang parkir untuk bergabung dengan Poni di sebuah kedai es kopi coklat. "Hai, mau minum?" sapa Poni ramah. "Enggak." "Ya udah." Zarko tidak terbiasa mengonsumsi minuman yang baginya tidak jelas, apalagi dengan kandungan gula tinggi. Dia senang menjaga kesehatan. "Kamu tadi bilang apa? Nggak tinggal di rumah itu lagi?" "Iya, aku udah keluar." "Kenapa? Kok nggak bilang sama aku? Terus mobil yang aku siapin buat kamu gimana?" "Ada kok, kan setiap hari aku juga diantar ke rumah kamu." "Jadi sekarang kamu tinggal di mana?" "Ya Tuhan, bisa-bisanya hal sepenting ini kamu gak kasih tahu aku." Poni melihat bahwa Zarko sangat frustasi mengetahui bahwa dia pindah. Apa sepenting itu? Padahal setiap hari mereka juga bertemu di rumah. "Maaf kalau ternyata aku telat kasih tahu." "Itu pun karena aku datang ke rumah tantemu," peringat Zarko yang masih saja marah. "Aku nggak tahu kalau itu akan jadi penting." "Tolong ya," ucap Zarko tegas sambil menghadapkan tubuhnya ke arah Poni. Dengan tatapan tajam, dia melanjutkan. "Selama ini kamu mau dianggap dewasa. Kamu mau kita setara, ya kan?" "Kalau begitu, bersikaplah sebagaimana kamu mau dianggap." Iya." "Kalau kelakuan masih bocil, jangan salahkan aku kalau selalu menganggapmu bocil." "Sebenarnya tadi mau ketemu aku kan? Ada apa?" "Ada acara." "Acara?" "Pernikahan. Jadi, aku bermaksud mengajakmu." "Wah, ayo kalau gitu," sambut Poni bersemangat. "Jadi kita beli baju dulu ya." "Apa perlu? Emang kamu punya baju?" tanya Zarko pada Poni yang dimaksudkan untuk menyindir. "Kamu kan udah belikan baju untukku kemarin." "Aku punya teman yang bisa bantu," ucap Zarko sesaat sebelum melajukan motornya. Di pinggir jalan, dia menyempatkan diri membeli helm untuk digunakan oleh Poni. Tempat yang dituju cukup dekat dengan rumah. Ada suatu area niaga yang berada di salah satu pintu masuk perumahan, yang dibangun oleh developer yang sama. Mereka sampai di salah satu butik yang berada di samping klinik estetika. Butik itu bernama Nuts Collection, yang tidak lain adalah milik Natasha, salah seorang teman Zarko. Pada hari Minggu, Natasha biasanya pergi keluar kota. Namun butik itu sudah bisa berjalan dengan anak-anak yang telah dididik langsung oleh Natasha sendiri. "Selamat datang, silahkan duduk," sapa salah seorang karyawan. "Ada yang bisa saya bantu?" "Iya, saya membutuhkan gaun untuk anak ini." "Untuk acara apa ya, Pak? Kalau boleh tahu, dan akan digunakan kapan?" "Kalau hari ini juga bisa. Rencananya nanti malam kami akan pergi ke pesta." "Baik, mungkin ada kriteria khusus?"
Mungkin gaun midi yang cukup sopan ya. Jangan terlalu terbuka, kalau bisa supaya tetap terlihat muda, tapi nggak kebanyakan pernak-pernik, sederhana, elegan. Baik, untuk gaun kami ada beberapa yang ready to wear, tetapi mungkin warnanya terbatas. Jangan khawatir, kami akan siapkan yang terbaik. Mari, sebelah sini, ajaknya pada Poni. Baik, Poni mengikuti wanita itu. Dia mengajaknya masuk ke salah satu ruangan. Silakan duduk, ucapnya sambil menunjuk tempat duduk di hadapan cermin. Kita color analyzing dulu ya. Iya, jawab Poni singkat. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh wanita itu. Mungkin mendandaninya? Santai aja, Kak. Namanya siapa? Poni. Oh, cantik banget. Iya, Kak. Sebenarnya nama asliku Peony. Tapi itu agak repot diucapkan sehari-hari. Wah, pantesan ya. Sangat cantik dan wangi. Kakak tahu tentang bunga itu? Tentu, bunga peony bunga yang sebesar kepala orang itu kan? Mahal. Hehehe, benar, Kak. Setelah memuji nama Poni, dia memakai kain putih untuk dirinya sendiri, lalu mulai memasangkan kain berbagai macam warna ke tubuh Poni. Dia hanya menaruhnya di dada. Ini gunanya buat apa, Kak? Tanya Poni penasaran. Ini supaya kita nggak salah milih warna baju. Coba perhatikan wajah Kak Poni. Kalau kita pakaikan warna ini, lalu ini. Terangnya sambil mengganti warna kain di dada Poni. Nggak tahu bedanya, Kak, jawab Poni. Kita coba lagi ya. Ini palet warna hangat, ini palet cool tone. Coba deh kakak perhatikan. Kalau kita taruh palet warna warm, kulit kakak kelihatan agak kusam ya. Kalau palet cool, jadi kelihatan lebih bercahaya. Wah, benar juga, Kak. Kok bisa? Tanya Poni takjub. Itulah gunanya color analis, ucap wanita itu bangga. Bersambung. Wah, makin seru ceritanya ya Sobat YouTube. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen yuk. Dan bantu subscribe supaya Mimin semangat uploadnya. Sampai jumpa.